musibah yang menyedihkan. Namun bagi orang-orang yang beriman, tidak ada alasan untuk terus bersedih berkepanjangan. Bahkan bagi orang-orang yang beriman, dia selalu punya alasan untuk berbahagia dalam kondisi apapun, termasuk dalam kondisi tertimpa musibah sekalipun. Ini catatan penting yang saya anggap perlu untuk disampaikan di forum ini. Semoga menjadi alasan bagi khususnya ashabul musibah, dan bisa jadi yang terkena musibah bukan hanya yang mengadakan acara malam hari ini, tapi yang hadir bisa jadi juga merasa berada dalam musibah. Tapi catatan penting yang perlu untuk kita sadari bersama, bagi kita orang-orang yang beriman, kita harus selalu punya alasan untuk berbahagia dalam kondisi apapun, termasuk pada saat musibah menimpa hidup kita. Kenapa ini menjadi perlu untuk kita pahami bersama? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita yakini Tuhan yang penuh dengan kasih sayang, tidak pernah menimpakan musibah apapun dalam kehidupan seorang hamba kecuali menjadi bukti kasih sayang. Ini agak berat, tapi harus kita terus coba untuk pahami supaya seluruh persoalan hidup di muka bumi ini bisa kita hadapi dengan kesabaran, dengan ketenangan, bahkan dengan kebahagiaan. Sebelum nanti balasannya dalam kehidupan akhirat lebih jauh membahagiakan kita karena kesabaran yang mampu kita tunjukkan saat tertimpa musibah. Jamaah sekalian rahimakumullah, perlu kita ketahui ada banyak alasan. Namun malam hari ini kita singgung satu alasan kenapa kita perlu berbahagia pada saat tertimpa musibah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menimpakan musibah, mengambil sesuatu dari kehidupan hambanya. Misalnya yang malam hari ini kita ketahui bersama, ada saudara kita yang diambil ibunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengambil satu kenikmatan yang sangat berharga dari kehidupan hamba-Nya. Saat Allah mengambil sesuatu dari kehidupan hamba-Nya yang kemudian kita sebut dengan musibah, maka di saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menawarkan penggantinya yang lebih baik. Ini cara kita untuk merubah pikiran kita. Saat musibah menimpa, kebanyakan kita fokus pada apa yang diambil oleh Allah, bukan fokus pada apa yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah kenapa kita gagal menunjukkan kesabaran. Supaya kita mampu bersabar saat ada sesuatu diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kehidupan kita, kita harus yakin Allah sedang menawarkan sesuatu yang lebih baik sebagai pengganti. Karena itu, walaupun bersedih, di saat yang sama kita berbahagia karena Allah sedang menawarkan pengganti kenikmatan yang jauh lebih baik. Bagaimana kita memahami hal ini? Kita bisa mengurai ayat musibah yang tadi disebutkan berkali-kali di forum ini,
yaitu surat Al-Baqarah ayat 155, 156, 157. Saya merasa perlu untuk menegaskan kembali tentang ini supaya ayat ini bukan hanya disebut, dibaca, didengar pada saat ada musibah di antara kita, tapi kita coba pahami lebih dalam sehingga ayat ini betul-betul menjadi penghibur bagi kita orang-orang yang beriman, khususnya pada saat kita tertimpa musibah. Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin. Allah tegaskan untuk kita orang-orang yang masih hidup di muka bumi, untuk kita para hamba Allah. Allah tegaskan walanabluwannakum, pasti kami akan uji kalian. Dan ujian bagi kita yang sering muncul di benak kita itu adalah musibah. Walaupun sebenarnya semua peristiwa dalam hidup kita ini adalah ujian, tapi yang paling muncul di benak kita anggap sebagai ujian itu adalah musibah. Allah sebutkan di sini, bisyai'in minal khauf, ada ketakutan yang masuk dalam hati kita, mengganggu kehidupan kita, itu juga ujian. Walju, ada saat di mana kita merasakan lapar dan tidak ada yang dimakan, itu juga ujian. Wa naqsin minal amwali wal anfus wath thamarat. Begitu pula harta kita yang tadinya banyak kemudian berkurang, menghilang, ujian. Termasuk juga hilangnya nyawa dari keluarga kita melalui kematian, atau buah-buahan tidak lagi kita miliki, ada yang kurang dari kehidupan yang biasa kita rasakan. Ini bentuk-bentuk musibah yang seringkali mengganggu pikiran kita, mengganggu ketenangan kita, kenyamanan kita dalam hidup. Dan Allah tegaskan pasti itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi di ujung ayat musibah, Allah Subhanahu wa taala tegaskan wa basyiris sabirin. Berbahagialah bagi orang-orang yang sabar. Di sini menjadi penting untuk kita sadari, saat musibah menimpa, kita harus fokus bagaimana kita mampu menunjukkan kesabaran terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan cara itu kita layak mendapatkan kabar berita yang membahagiakan. Di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita bagaimana sih sikap sabar itu kita tunjukkan. Allah tegaskan alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang layak mendapatkan berita bahagia saat musibah menimpa adalah orang-orang yang ketika musibah itu terjadi, dia mampu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mulutnya mampu mengucapkan itu, tapi yang terpenting adalah hatinya meyakini kebenaran pernyataan. Ini adalah pernyataan keimanan yang paling dalam, sehingga seseorang dianggap sabar kalau dia mampu menjaga keimanan yang baik kepada Allah saat musibah menimpa. Kalau saat ini lancar, saat semuanya ada, itu kita meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Itu bukan prestasi. Karena Allah banyak memberikan rezeki kepada kita, semua keinginan kita terpenuhi.
apa yang kita inginkan bisa kita lakukan, maka keimanan kita tidak terganggu. Tapi pada saat tertimpa musibah, ada saat keinginan tidak kita bisa lakukan, bahkan ada kenikmatan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum tentu kita mampu menjaga keimanan kita dengan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa keimanan yang perlu untuk kita yakini saat musibah menimpa? Innalillah, sesungguhnya kami ini milik Allah. Jangankan harta kita sendiri milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita pasti akan kembali kepada Allah. Tidak hari ini, bisa jadi besok pagi, bisa jadi hari-hari berikutnya. Pasti awalnya kita tidak ada, maka ada saat di mana kita kembali tidak ada. Begitu pula harta kekayaan kita, keluarga kita, awalnya kita bukan siapa-siapa, lalu Allah ciptakan kita memiliki banyak kenikmatan. Ada saatnya Allah akan mengambil semua itu. Bukan hanya harta kita, keluarga kita, kita sendiri milik Allah. Allah berhak mengambil kapan saja. Artinya ketika kita mampu mengucapkan kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka hati kita juga pasrahkan kepada Allah. Kita siap menerima keputusan Allah, takdir Allah apapun bentuk, sehingga hati kita ikhlas ridho terhadap keputusan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang-orang yang bersabar seperti ini, mulutnya mampu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, hatinya juga terjaga dengan baik, keimanannya tidak terlepas. Dia tetap yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan satu-satunya yang kehendaknya tidak bisa ditolak oleh siapapun, sehingga dia siap menerima takdir yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kemudian berikan balasan yang sangat luar biasa yang menjadi keinginan setiap kita. Ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ada 3 hal yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini. Yang pertama, mereka itulah yang layak mendapatkan, kalau dalam tafsirnya ada 2. Ada pujian yang membanggakan dari Allah untuk hamba tersebut. Ada yang menafsirkan Allah mengampuni dosa-dosa hamba tersebut. Ini hal yang luar biasa. Karena dosa itu harus kita yakini menjadi masalah yang paling penting dalam kehidupan akhirat kita, menjadi beban perjalanan akhirat kita. Terbebaskannya dosa dari diri kita, ini adalah hal yang sangat-sangat penting untuk perjalanan akhirat nanti. Dan salah satu cara Allah untuk menghapus dosa, Allah timpakan musibah dalam kehidupan kita, dan kita mampu menunjukkan kesabaran terbaik. Ulaika alaihim salawatu mir rabbihim. Yang pertama, Allah ampuni dosa-dosanya. Allah puji hamba tersebut karena diberikan musibah, tapi dia mampu menunjukkan kesabaran. Yang kedua, warahmah. Allah berikan rahmat, Allah berikan kasih sayang. Allah curahkan kasih sayangnya. Allah penuhi apa yang menjadi keinginan-keinginan kita dalam menjalani kehidupan ini. Dan itu juga hal yang sangat membahagiakan bagi kita. Wa ulaika humul muhtadun. Dan Allah juga berikan jaminan hamba tersebut berada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga hal yang sangat luar biasa. Tidak ada kenikmatan yang lebih tinggi dibanding kenikmatan hidayah dari Allah.
Harta dunia ini bisa dimiliki, bisa dicari, bisa didapatkan, tapi tidak dengan hidayah. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak mungkin bisa terjadi. Sehingga melalui ayat ini kita orang-orang yang beriman jangan sampai ketika tertimpa musibah kita bersedih, berkepanjangan. Segera rubah cara berpikir kita. Musibah ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kepastian dalam hidup ini. Musibah ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apapun bentuknya, termasuk kematian orang-orang dari keluarga kita yang kita cintai, itu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengambil itu karena Allah ingin menawarkan hal yang terbaik dari apa yang diambil. Sehingga kalau kita bisa fokus berpikir tentang apa yang ditawarkan oleh Allah di balik musibah yang menimpa kita, maka kita mampu menunjukkan kesabaran terbaik, sehingga dengan itu kita layak merasakan kebahagiaan, kita layak mendapatkan hal-hal yang jauh lebih baik, jauh lebih kita butuhkan dalam hidup di dunia ini maupun dalam kehidupan akhirat nanti, daripada kenikmatan itu tetap bersama kita dalam kehidupan dunia yang sementara. Demikian yang bisa disampaikan, semoga bisa menguatkan kesabaran khususnya ashabul musibah yang pekan ini sedang mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, umum bagi kita, karena setiap kita pasti mendapatkan musibah, bentuknya bisa berbeda-beda, bisa hari ini, bisa hari-hari ke depan, dan ini menjadi pegangan setiap kita, orang-orang yang beriman, tetap harus berbahagia dalam kondisi apapun, termasuk dalam kondisi terkena musibah. Sehingga dengan kesabaran yang kita tunjukkan dan Allah perintahkan kita bagi orang-orang yang beriman, kita mampu menunjukkannya dengan kesabaran terbaik, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmatnya, kasih sayangnya, petunjuknya, dan pengampunan atas dosa-dosa kita, sehingga kehidupan